APD tudingan Bupati Meranti, Faisal Assegaf. Kemenku isinya para iblis, kini terbukti. Nah, mandang bapak di sini, aku tinggalkan lari ruangan. Tahu lah, sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Hari-hari ini tentu menjadi perbincangan banyak orang adalah bagaimana kebobrokan dari Kementerian Keuangan yang satu persatu aibnya Ibu Sri Mulyani itu terbongkar, dan rupanya memang ini harus menjadi sebuah catatan penting bagi kita semua. Dan tentu saja ini menjadi konfirmasi bahwa memang ada masalah yang luar biasa besar di Departemen Keuangan kita. Ada sejumlah tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Sri sejauh sepanjang kewenangan dari Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan Undang-Undang ASN. Jadi tindakan-tindakan diambil hanya sebatas demosi, mutasi, dan juga yang terakhir yang paling tinggi adalah upaya untuk melakukan penghentiannya. Siapa ini yang bakal masuk penjara? Yang menjadi masalah justru sekarang ini adalah Sri Mulyani. Jangan-jangan dia memang terseret ya karena mendiamkan kementeriannya begitu bobroknya, sehingga transaksi mencurigakan itu mencapai bukan sekedar 300 triliun pas pemirsa, tapi 349 triliun. Jumlah yang luar biasa yang bisa menyejahterakan jutaan orang itu menguap begitu saja karena tikus-tikus yang gentayangan ya. Kebayang gak sih? Pegawai pajak bikin perusahaan konsultan pajak. Bisa kebayang apa yang dikonsultaninya. Bukan edukasi tentang bagaimana membayar pajak dan sebagainya, tapi bagaimana mengakali. Kalau harus bayar pajak 100 miliar, gimana caranya bayar pajaknya cukup 50 miliar. Nah, yang 50 miliarnya lagi bagi dua. Mencuat transaksi janggal 300 T Kemenkeu, Faisal Assegaf imbau masyarakat turun ke jalan, tangkap Sri Mulyani. Kilat.com, mencuatnya transaksi janggal mencapai 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan Kemenkeu membuat Sri Mulyani jadi sorotan. Atas terkuatnya transaksi janggal tersebut menimbulkan desakan agar Sri Mulyani mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan Menko. Tidak hanya lengser dari pucuk pimpinan, Sri Mulyani juga harus diproses hukum lantaran dinilai telah gagal hingga disinyalir menimbulkan kerugian besar bagi negara. Desakan untuk membuli Sri Mulyani lantang disuarakan oleh kritikus Faisal Assegaf dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring beberapa waktu lalu. Rekaman video Faisal Assegaf menuntut Sri Mulyani itu dibagikan melalui akun Twitter pribadinya, dikutip Kilat.com pada Jumat, tanggal 17 Maret tahun 2023. Faisal Assegaf pun mengajak seluruh elemen masyarakat turun ke jalan untuk bergerak bersama membekuk Sri Mulyani. Saya mengimbau kepada seluruh mahasiswa, seluruh orang-orang beriman, orang-orang baik, bersatu untuk turun ke jalan tangkap Sri Mulyani, borgol dia, bawa ke kantor polisi terdekat, tegasnya melalui akun @FaisalAssegaf. Faisal Assegaf menuturkan, nilai transaksi janggal dengan nilai fantastis di lingkungan Kemenkeu jangan diabaikan. Sebab, menurutnya, hal itu diungkapkan langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Menko Polhukam Mahfud MD yang notabene orang dalam di kekuasaan saat ini. Karena angka yang diucapkan Menko Polhukam Mahfud MD, orang yang tahu isi kejahatan dalam sistem kekuasaan yang saat ini sedang berkuasa. Pernyataan Mahfud MD, katanya, jangan dianggap retorika belaka. Harus direspon dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Rakyat harus turun ke jalan, imbuhnya. Faisal Assegaf menduga, ada upaya dari Menko untuk meredam agar isu transaksi janggal di kementeriannya tidak terus membesarkan menjadi bola salju. Setelah diungkap, 300 triliun, baru dia kemudian mau meminta lagi data mana, hasil auditnya bagaimana, ini cara-cara untuk memberangus fakta-fakta yang muncul di ruang publik, ujar Faisal.
Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya pergerakan transaksi janggal sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kemenkeu. Dijelaskan Mahfud MD, pergerakan transaksi tak wajar mencapai 300 triliun rupiah tersebut sebagian besar berada di DJP dan Bea Cukai dengan melibatkan sebanyak 460 orang. Sudah dapat laporan pagi tadi, ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, ungkap Mahfud MD dikutip kilat.com dari Antara, Kamis, tanggal 9 Maret tahun 2023. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut, nilai 300 triliun rupiah tersebut merupakan akumulasi sejak tahun 2009 hingga 2023.